Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran biologi kelas 12 yaitu tentang evolusi. Definisi evolusi. Definisinya sendiri, evolusi ini adalah cabang ilmu biologi. Jadi, evolusi itu cabang ilmu biologi yang di dalamnya kita mempelajari mengenai asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetis antara makhluk hidup satu dan yang lainnya. Jadi, asal-usul sejarah makhluk hidup itu akan berkaitan erat dengan genetis. Nah, kalau gambar yang di bawah ini adalah pemotongan kalau menurut saya. Jadi teori evolusi itu dipotong segini doang. Nah, jadi katanya manusia itu berasal dari kera, padahal sebetulnya tidak sesempit itu. Evolusi ini luas sekali, mulai dari pembentukan atau terbentuknya makhluk hidup pertama kali di dunia ini. Jadi evolusi bisa diartikan sebagai perubahan yang dialami secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sangat lamanya ini bisa sampai dengan jutaan tahun. Jadi tidak hanya dari kera menjadi manusia, tapi mencakup atau cakupannya luas sekali. Next, kita belajar mengenai teori-teori evolusi. Jadi sebenarnya teori evolusi ini ada banyak sekali. Tapi di sini kita akan membahas 4 teori yang paling sering disinggung dan yang paling penting serta yang bertolak belakang satu sama lain. Nah, teori-teori ini ditemukan atau dibuat oleh para ahli berdasarkan hasil observasi mereka. Oke, yang pertama ada teori katastropisme yang dibawakan oleh George Cuvier. Jadi menurut George Cuvier ini, keanekaragaman yang muncul itu akibat punahnya makhluk hidup yang disebabkan oleh bencana alam dari generasi ke generasi. Jadi menurut Cuvier, diciptakan suatu generasi yang lengkap, alam semesta dan segala isinya seperti hewan, makhluk hidup, dan lainnya, itu semuanya kemudian akan hancur alam dan segala isinya akibat adanya bencana besar. Katastrof itu kan artinya bencana besar. Jadi alam dan segala isinya itu hancur dalam satu generasi. Dan kemudian akan diciptakan lagi lah yang baru. Dan setiap kehidupan di generasi tersebut akan tertinggal di dalam tanah atau di setiap lapisan tanahnya. Jadi semua organisme yang mati itu akan menjadi fosil di setiap lapisan-lapisan di setiap generasi. Jadi Cuvier ini melihat, mengamati setiap lapisan-lapisan batuan. Nah, dia melihat di setiap lapisan itu ada organisme yang berbeda-beda, sehingga muncullah teori yang ia sebut sebagai teori katastropisme, bahwa setiap generasi diciptakan khas dalam setiap masa. Itulah sebabnya mengapa ditemukan fosil-fosil yang berbeda dengan organisme yang ada saat ini. Nah, itu dia teori katastropisme dari Cuvier. Berikutnya ada teori Lamarck yang dibawa oleh Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck mencetuskan teori bahwa perubahan yang terjadi akibat adanya adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan secara genetis. Jadi dia mengamati perubahan organ-organ tubuh kita. Lamarck itu memperkenalkan bahwa sifat fenotip yang terbentuk itu karena adanya adaptasi terhadap lingkungan dan kemudian perubahan tersebut akan diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Teorinya disebut teori use and disuse. Jadi katanya, bagian tubuh yang tidak digunakan itu akan mengalami retardasi atau tidak berkembang. Dan bagian alat tubuh yang dipergunakan akan berkembang lebih kuat dan lebih besar. Nah, Lamarck melihatnya itu dari perkembangan organ-organ tubuh kita. Contohnya, tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri, karena tangan kanan lebih sering digunakan. Kemudian atlet binaraga misalkan, melakukan latihan otot terus-menerus. Itu ototnya akan membesar. Lama-kelamaan tubuhnya membesar. Nah, itu perubahan yang terjadi itu akan diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Jadi, seperti itulah teori Lamarck. Lalu kemudian ada August Weismann yang tidak setuju dengan teori Lamarck. August Weismann ini membantah teori Lamarck. Dia melakukan eksperimen. Jadi menurut Weismann, kalau perubahannya terjadi pada sel tubuh, tidak akan diturunkan kepada keturunannya.
Nah, eksperimen yang dilakukan ini pada tikus. Tikus berekor panjang jantan dan betina, dia potong ekornya. Sehingga dia tidak punya ekor nih, atau ekornya pendek si tikus 2 ini. Lalu ketika dikawinkan, ternyata keturunannya semuanya punya ekor panjang. Dan Wisman ini tidak hanya melakukan ini sekali, tapi sampai 21 generasi. Jadi sampai 20 kali dikawinin menghasilkan 21 generasi dan semuanya hasilnya sama, tetap berekor panjang. Maka dia menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. So, dia membuktikan bahwa teori evolusinya si Lamarck itu tidak benar. Karena ternyata kalau di sel tubuh itu, perubahan di sel tubuh itu nggak diwariskan. Meskipun terjadi perubahan pada organ-organ tubuh akibat adanya adaptasi terhadap pengaruh lingkungan, tetapi tidak akan diwariskan kalau perubahannya terjadi pada sel-sel tubuh. Tapi kalau perubahannya terjadi pada sel kelamin, maka itu akan diwariskan. Jadi menurut Wisman, evolusi itu adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Selanjutnya ada teori Charles Darwin. Darwin ini dikenal sebagai bapak evolusi. Kenapa? Karena teori-teorinya yang paling bisa diterima. Dan Darwin ini melakukan observasi yang tidak main-main. Dia bukukan catatan hasil observasinya menjadi sebuah buku yang diterima oleh banyak kalangan. Sehingga Charles Darwin ini disebut sebagai bapak evolusi. Nah, jadi Charles Darwin ini menyatakan bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Teorinya disebut dengan teori seleksi alam. Teori Darwin ini disusun atas dasar dan fakta-fakta yang dia amati pada pengembaraannya. Berkeliling dunia dengan kapal Beagle. Jadi dia ini orang Inggris. Kapal Beagle ini berangkat dari Inggris lalu keliling dunia dan berhenti di Kepulauan Galapagos yang saat ini ada di lepas pantai negara Chili. Lalu dia melihat, mengamati, melakukan observasi di Amerika Selatan. Nah, itu dia menemukan fakta-fakta yang dia tuliskan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Jadi bukunya dia tulis berdasarkan observasi serta dipengaruhi oleh 2 buku, yaitu buku Principle of Geology karangan Charles Lyell. Buku ini banyak menuliskan mengenai perbedaan struktur geologi di semua penjuru bumi. Dan kemudian ada juga buku Malthus mengenai populasi penduduk dunia yang bertambah menurut deret ukur, sementara jumlah makanan bertambah menurut deret hitung. Jadi jumlah makanan pertambahannya lebih lambat dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga jumlah penduduk yang meningkat drastis serta adanya pengaruh geologi itu akan menyebabkan kompetisi antara makhluk hidup, sehingga terjadilah seleksi alam. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dari teori Charles Darwin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup menurut Darwin itu bervariasi. Jadi dari awal, makhluk hidup itu diciptakan bervariasi. Manusia bervariasi, semua spesies bervariasi. Nah, variasi atau jenis yang bisa berkembang sampai sekarang itu berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lampau yang telah lolos melalui seleksi alam. Karena dia adaptif. Nah, yang paling adaptif inilah yang bisa survive bertahan hingga saat ini. Jadi, evolusi menurut Charles Darwin terjadi melalui proses seleksi alam. Nah, di sini ada foto Charles Darwin. Dan ini gambar lukisan kapal Beagle. Kapal Beagle ini berangkat ketika Darwin masih berumur 22 tahun. Di situ dia berangkat naik kapal Beagle keliling dunia untuk melakukan proses pemetaan di usia 22 tahun. Dan jalurnya seperti ini. Nah, pada saat dia berhenti di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan beberapa jenis spesies burung finch. Nah, burung finch inilah yang menjadi cikal bakal teori evolusi Darwin. Dia catatkan hasil penemuannya, lalu dia balik lagi ke Inggris. Total perjalanannya adalah 5 tahun. Nah, ini dia macam-macam burung finch.
Oke, selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara teori Lamarck, August Weismann, dan Charles Darwin. Yang pertama antara teori Lamarck dan August Weismann. Tadi udah kita bahas sedikit ya. Nah, kalau menurut Lamarck, perubahan yang disebabkan pada struktur tubuh itu terjadi karena proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Lalu, perubahan yang terjadi itu akan diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Jadi kalau diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Jadi dulunya menurut para ahli, jerapah itu lehernya semuanya pendek. Nah, karena makanannya ada di pohon yang tinggi, pohonnya kan lama-lama makin tinggi tuh. Nah, jadinya dia harus bisa ninggiin leher dan harus memanjangkan lehernya supaya dapat makanannya. Nah, jerapah yang bisa memanjangkan lehernya itu akan lestari. Lalu akan diturunkan sifat itu kepada keturunannya. Makanya sampai sekarang jerapah lehernya panjang. Jadi prosesnya seperti itu. Mekanismenya kalau menurut Lamarck terjadi perubahan sedikit demi sedikit karena adanya adaptasi terhadap lingkungan, lalu perubahan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan menurut Weismann, perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak akan diwariskan, tapi yang diwariskan itu hanya perubahan yang terjadi pada sel kelamin. Eksperimennya tadi sudah kita bahas ya mengenai tikus yang dipotong ekornya lalu dikawinkan. Ternyata sampai 21 kali generasi keturunannya tetap berekor panjang. Nah, lalu yang ketiga teori Darwin. Nah, yang sering dibandingkan ini antara Lamarck dengan Darwin. Jadi kalau menurut Darwin, perubahan atau evolusi itu terjadi karena adanya variasi pada makhluk hidup lalu diseleksi oleh alam. Nah, jika diilustrasikan dengan jerapah, bedanya kan kalau tadi di teori Lamarck semua jerapah itu pendek. Tapi kalau kata Darwin, jerapah itu bervariasi. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Lalu, karena pohonnya tambah tinggi, jadi yang akan bertahan hidup hanya jerapah-jerapah yang bisa mengambil makanannya. Berarti yang bertahan hidup hanya yang tinggi saja, diseleksi oleh alam. Nah, itu dia perbedaan dari ketiga teori tersebut.